Shalom saudara, kita ketemu kembali dalam suasana santai-santai saja. Kita mau lihat apa yang disebut dengan 4 hukum rohani. Mungkin saudara sudah pernah mendengarnya, atau sekilas pernah membacanya, atau karena sudah lama sehingga lupa. Gak apa-apa, kita akan review kembali supaya kita mengingat kembali saja. Saudara, kalau di dalam dunia ini kita mengenal akan hukum alam, hukum gravitasi dan sebagainya yang mengatur tentang alam ini, tentang alam semesta, maka kita juga mengenal dalam bidang rohani, yaitu ada hukum rohani yang mengatur bagaimana hubungan saya, hubungan Anda, hubungan kita dengan Tuhan Allah. Apa itu saudara? Yang pertama, hukum yang pertama, yaitu maka dalam Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang mesti dihafal oleh setiap orang percaya. Jadi ini merupakan rencana daripada Allah. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Suatu kehidupan yang berarti, yang penuh dengan kebahagiaan tentunya. Saudara boleh cek di Yohanes 10 ayat 10b nanti. Apakah sebabnya orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan, yang penuh dengan kebahagiaan? Saudara, hidup berkelimpahan tidak harus kaya. Ada banyak kali konsep dari orang dunia, dia memiliki konsep kalau hidup itu sukses, itu berarti kaya raya. Dan bahagia itu berarti banyak duit. Saudara, jangan kita tutup mata. Ada banyak orang yang kaya. Ada banyak orang yang penuh dengan harta kekayaan. Dia tidak merasa hidup melimpah dan penuh dengan ketidakbahagiaan. Justru orang-orang yang mungkin uangnya sedikit, hartanya sedikit, dia bisa menikmati apa itu kebahagiaan, apa itu kedamaian. Contohnya saudara bisa cek sendiri, misalnya orang-orang miskin, mereka bisa tertawa, mereka bisa senang, mereka bisa bersuka cita. Kalau kita pergi ke desa-desa, mereka, anak-anak bisa bernyanyi, kaki mereka gak ada sandal, mereka bisa bernyanyi, bergembira. Di kota, saudara, orang tuanya membelikan dia sepatu pun, dia masih pilih yang bermerek. Sudah dikasih hadiah pun, dia masih pilih yang mahal. Sudah punya HP, masih pilih yang merek mahal. Mobil sudah ada, dia masih mau yang mewah. Tas sudah ada, masih mau mewah. Kebahagiaan itu bukan karena uang, saudara. Yang kedua, hukum yang kedua. Kalau tadi dikatakan Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara, maka yang kedua, manusia itu penuh dengan dosa, terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Jadi sejak Adam dan Hawa
jatuh ke dalam dosa, putus hubungan manusia dengan Allah, tidak bisa lagi menikmati kasih Allah. Manusia penuh dengan dosa. Roma 3:23 mencatat begini. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalan sendiri. Sehingga persekutuan dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, saudara, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan itu disebut dengan dosa. Dan diwujudkan. Dosa yang diwujudkan. Yang dinyatakan. Baik dengan sikap melawan Tuhan ataupun sikap masa bodoh. Cuek. Manusia itu terpisah dari Tuhan Allah, saudara. Karena dikatakan Roma 6 ayat 23, sebab dosa, upah dosa ialah maut. Maut itu artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan Allah itu Maha Suci. Sedangkan manusia itu penuh dosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah dan manusia. Manusia selalu berusaha mencari Tuhan. Dan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan melalui usaha sendiri. Kerja. Dapat uang. Pikirnya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Pikirnya dengan berbuat baik, dia juga bisa dapat kebahagiaan. Belajar filsafat bisa dapat kebahagiaan, namun gagal. Karena manusia sudah berdosa. Orang yang sudah berdosa, perbuatan baik apapun tidak dapat menghapus dosa kita, kecuali dia bertobat. Hanya satu, dia harus bertobat. Selanjutnya hukum ketiga. Tadi pertama Allah mengasihi, yang kedua manusia penuh dengan dosa, maka hukum yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jangan dibantah, saudara. Yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk pengampunan dosa manusia. Dan melalui dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara sekalian. Kristus mati ganti kita, saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Jadi Allah itu mengasihi kita ketika kita berdosa pun. Waktu kita seteru Allah. Dalam Roma kitab yang lain. Waktu kita masih seteru Allah. Kita sudah dikasihi. Kristus telah bangkit pula dari kematian. Jadi orang percaya tidak menyembah kepada Kristus yang mati. Tapi Kristus yang sudah bangkit. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Alkitab mencatat di tempat ia berbaring hanya tinggal lampin. Kuburnya sudah terbuka. Matius 28 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Jadi kita tidak menyembah pada Kristus yang mati begitu saja, tapi kita menyembah kepada Kristus yang sudah mati tapi bangkit kembali. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Dan Kristus itu satu-satunya jalan, saudara. Gak ada jalan lain. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa yang sudah disucikan itu. Yesus Kristus mati untuk menyucikan kita, untuk menyelamatkan kita, menggantikan kita. Saudara, tidak cukup hukum yang ketiga. Kita butuh hukum yang keempat, saudara. Apa itu hukum yang keempat, saudara? Hukum yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Saudara, kalau hari ini kita sedang berjalan, tiba-tiba kita terperosok ke dalam sebuah lubang yang seperti sumur dalam. Kemudian kita nggak bisa naik, nggak ada tangga. Lalu di atas ada orang ulurkan tangannya, mau menolong kita. Kalau kita tidak mau menerima dia, tidak mau menerima tangannya, memegang erat-erat, kita tidak akan naik. Karena dia mau menyelamatkan kita. Sama seperti Tuhan Yesus, dia datang ke dunia, kalau kita tidak mau menerimanya, nggak ada artinya bagi kita. Kita tetap manusia berdosa. Jadi kita harus menerima Yesus. Yohanes 1:12 mencatat, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita menerima Kristus itu dengan iman. Efesus 2 ayat 8 ayat 9 mencatat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, bukan hasil usahamu, bukan dengan perbuatannya, tapi pemberian Allah cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaan. Maka dikatakan, jangan seorang pun menyombongkan diri. Nah, kalau kita menerima Kristus, kita akan mengalami lahir baru. Jadi orang yang menerima Kristus, dia akan diperbaharui hidupnya. Dosanya sudah diampuni. Tadinya dia berniat jahat selalu, sekarang berniat baik selalu. Tadinya penuh dengan dendam, sekarang penuh dengan pengampunan. Tadinya penuh dengan kebencian, sekarang penuh dengan kasih. Jadi ada lahir barunya. Saudara, kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam. Wahyu 3 ayat 20. Tuhan Yesus senantiasa mengetuk pintu hati kita. Kalau kita buka hati kita, dia akan masuk dalam hati kita yang terdalam. Masalahnya ada banyak orang yang mengeraskan hati, tutup erat-erat hati. Ada yang katakan, tunggu, saya masih muda. Tunggu, nanti, saya masih sibuk. Tunggu. Saudara, apakah saudara mau tunggu sampai saudara sakit, berbaring di rumah sakit, gak bisa berbuat apa-apa lagi, lalu katakan, Tuhan Yesus, aku mau terima Engkau kalau Engkau sembuhkan aku. Saudara, ada banyak orang yang saya temui di rumah sakit, dia ngomongnya begini,
Kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan aku akan menerima dia sebagai juru selamat. Saudara, celakanya Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan dia lagi. Dan kesempatannya berakhir, saudara. Saudara, menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh hidup pribadi kita kepadanya. Akal budi, perasaan, kemauan, dan tindakan kita semuanya akan menjadi tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu, tidak cukup mengerti ajaran Kristus dengan akal saja. Kita harus menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita dan menyerahkan setiap segi kehidupan kita agar hidup kita dikuasai oleh Yesus, dikuasai oleh Tuhan. Jadi hidup kita bukan dikuasai oleh si aku lagi. Kalau dulu Kristus di luar sana, sekarang dia sudah ada di dalam hati kita. Dia menguasai hidup kita, pemikiran kita, langkah kita, perkataan kita, tindakan kita, semua dikuasai oleh Tuhan. Kalau kita mengandalkan aku, itu selalu akan mengalami kekacauan, kesalahan. Hidup yang dikuasai oleh Kristus adalah Kristus bertahta dalam hidup kita. Apa yang diperintahkan kepada kita harus kita lakukan. Saudara, kalau seorang jenderal saja memerintahkan kepada anak buahnya tembak, maka dia tembak. Itu berarti Tuhan Yesus kalau perintahkan kepada kita apa saja, harus dong kita lakukan. Saudara, inilah kehidupan kita. Saudara, kalau hari ini saudara mendengar berita ini, dan saudara merasa bahwa saudara butuh kasih daripada Tuhan Yesus, dan saudara merasa Anda adalah orang yang berdosa, dan saudara merasakan di dunia tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda, karena orang tua kita sekalipun mereka tidak dapat menyelamatkan kita. Mereka tidak bisa menjaga kita sepenuhnya. Suatu hari mereka dipanggil oleh Tuhan. Maka satu-satunya yang dapat menjaga kita adalah Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara tetap di channel ini dan sedang mendengar apa yang saya share dan katakan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena saudara merasa di dunia tidak ada jalan lain. Hidup kita ini tidak bisa ada penopang lain. Kita butuh penopang dari Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari ikut dengan saya. Kita sama-sama berdoa. Tutup matamu. Katakan, Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau, Yesus. Saya berterima kasih kepadamu, Tuhan, karena Engkau sudah mati, disalibkan karena dosaku. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai juru selamatku dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosaku. Aku yang pendendam, aku yang pembenci, aku yang banyak sekali perbuatan dosa, Engkau telah mengampuninya. Dan bahkan Engkau telah memberikan aku hidup yang kekal. Kuasailah hidupku, bertatalah dalam hidupku. Jadikan aku seorang yang berkenan di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saudara, lakukan ini setiap hari dengan doa-doa kita.
Baca Alkitab setiap hari. Doa kepadanya setiap hari. Diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus sebagai pengantara. Doa itu gratis. Tidak perlu pulsa, saudara. Dan bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, siapa saja boleh lakukan. Tuhan pasti mendengar dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendaknya, saudara, tidak pernah keliru. Kehendaknya itu selalu baik, saudara. Amin, saudara.